selama proses pembelajaran selama ini mungkin ada yang kurang berkenan untuk Anda sekalian. Nah, untuk persiapan UTS, insya Allah kan akan dilaksanakan hari Selasa besok. Udah belajar belum? Ayo wajahnya ketua kelas. Di kahim. Nah, wes, ayo. Dit, karena aja kata kata wenai iku lho. Kisi-kisi. UTS-nya kan insya Allah nanti hari Selasa. Udah belajar belum? Belum. Belum, Bu. Belum. Ya, memang ada yang jujur. Eh nanti untuk UTS dari kami pihak UB memberikan UTS open book. Beri open book ya. Jadi tolong bawa book. Do not bring HP atau tab, tapi segala bentuk catatan yang bersifat fisik. Kalau saran saya, sebaiknya Anda bawa diktatnya Prof. Ali ya, yang ngejar pemilba di sana Prof. Ali ya. Iya, Bu. Nah, bawa diktatnya Prof. Ali, insya Allah di sana sudah cukup lengkap sekali. Oke, nah nanti karena di UB ada dua capaian pembelajaran, jadi nanti yang harus Anda persiapkan adalah Anda harus paham apa itu evolusi material. Jadi seperti kita diskusikan di awal itu, evolusi itu gimana sekarang apa namanya bentuk HP bisa bermacam-macam. Ada bentuk HP yang bisa dilipat dibandingkan dengan zaman dahulu gimana. Terus mungkin apalagi yang berevolusi ya, alat pel. Nah, alat pel zaman dulu kan kita kalau mau ngepel harus jongkok ya. Kalau sekarang Anda cukup berdiri aja sudah bisa ngepel dengan cukup bersih. Terus mungkin payung zaman dulu kan dipergunakan cuman buat apa namanya menahan hujan. Sekarang payung juga bisa dipakai untuk menahan kita dari sinar ultravioletnya. Maksudnya Anda harus paham lah macam beberapa evolusi yang dimiliki oleh material. Selain itu juga Anda juga harus paham gimana sih kita melakukan suatu proses untuk membuat suatu bahan. Misalnya aja kita mau buat botol minuman. Anda sudah tahu kalau misalnya botol minuman itu fungsinya adalah buat minum. Jadi dia harus punya sifat yang bagaimana, yang ringan, terus yang tidak mudah pecah. Mungkin kalau Anda tujukan buat anak kecil yang apa namanya, yang warnanya menarik. Terus Anda bagaimana memilih bahannya, mau pilih bahan. Ayo Mas Rafif, wajahmu mana ya? Mas Naswan, ayo Mas Isan. Niki kahimi pisan niki. Nggak boleh hilang wajah. Oh, cuma sebentar kok saya. Terus setelah itu, apa lagi? Gimana Anda memilih bahan? Gimana Anda memberikan proses? Sebaiknya misalnya aja untuk botol minuman nggak boleh beracun. Itu paham kan sudah? Sudah, Bu. Nah, terus ada diagram ASBI. Tahu? Tahu diagram FV3C nggak? Tidak, Bu. Oke. Hah? Diagram FV3C, diagram kesetimbangan besi karbon itu? Itu loh yang ada titik eotektoid material awal-awal. Oh, iya, Bu. Tahu. Nah, nah, Anda sekarang kalau di pemilihan bahan Anda ketemunya diagram ASBI. Nah, di diagram ASBI itu nanti kan ada bermacam-macam sebetulnya, tergantung dari apa yang kita inginkan. Misalnya kita mau buat poros untuk motor. Nah, sifat apa yang dibutuhkan oleh poros untuk motor itu? Eh, kalau buat motor itu porosnya sebaiknya gimana? Bedakan sama porosnya untuk boiler.
Kalau poros untuk boiler kan dia harus tahan panas. Dia harus punya ketangguhan yang tinggi. Nah, kalau poros untuk motor Anda gimana? Tidak perlu menahan panas terlalu banyak, Bu. Nah, sifat apa yang diperlukan oleh poros motor Anda? Nah, takuan. Apakah ketangguhan yang diperlukan oleh poros motor harus sama dengan ketangguhan porosnya boiler? Tidak. Enggak kan? Mana yang lebih dibutuhkan lebih kuat? Boiler kan? Karena dia dipakai pada suhu tinggi. Berarti untuk pemilihan material pada boiler, dia harus tahan pada suhu tinggi. Dia harus tahan korosi. Dia harus memiliki ketangguhan yang baik karena dia akan menahan beban yang cukup tinggi. Nah, beda sama motor. Motor dia harus tahan pada poros, harus bisa bekerja pada putaran yang tinggi. Setelah itu apa? Dia memang harus tahan korosi, tapi ketahanan korosinya nggak seperti boiler kan. Sehingga nanti pada saat Anda dihadapkan pada diagram ASBI untuk ketangguhan lawan, misalnya corrosion resistance, Anda sudah bisa memilih bahannya. Oh, kalau untuk materialnya boiler itu harus yang kuat, berarti harus memiliki ketahanan korosi tinggi dan memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi dibandingkan dengan material untuk porosnya motor. Berarti saya harus milih material yang bagus. Material yang bagus itu gimana? Ya, yang punya sifat tadi itu. Itu eh, selain itu juga nanti ada akan dihadapkan pada beberapa jenis bahan di diagram ASBI itu tadi. Pilih yang kira-kira sesuai yang mana untuk material Anda. Misalkan aja Anda mau buat poros apa, nah itu harus Anda sesuaikan juga. Poros buat jam tangan perlu nggak sekuat porosnya motor? Enggak kan? Tidak, Bu. Nggak perlu. Jadi seperti itu. Oke? Jadi nanti Anda harus bercerita panjang kali lebar kali tinggi dengan untuk memilih suatu bahan itu gimana sih prosesnya seperti apa. Terus desain yang diperlukan juga kira-kira seperti apa. Tolong saya nanti minta jawaban yang panjang-panjang ya. Paling enggak 4 halaman. Kertas lembar jawaban Anda kan bolak-balik itu. Kan satu kertas dilipat dua ya. Dilipat dua berarti Anda punya 4 halaman. Paling enggak 4 halaman itu terisi semua. Oke? Tapi jangan diisi lirik lagu atau puisi ya. Oke. Nah, setelah itu juga minta tolong pengerjaannya yang bersih. Saya saya nggak tahu gimana biasanya anak mesin itu hasil kerjaannya itu akan penuh dengan oli. Kira-kira gitu deh. Nah, tolong nanti pada waktu pengerjaan siapin bolpen, penggaris, sama apa namanya tip ek kertas tuh loh. Jadi kerjaan Anda bisa rapi. Oke? Tidak terima coretan. Nanti setelah Anda kerjakan, minta tolong difoto dan dikirim ke GCR. Oke, soalnya kalau nggak dikirim ke GCR, nanti itu kan akan dikirim secara fisik oleh pihak Ontirta ke kami. Nah, khawatirnya saya tidak bisa selesai koreksi tepat waktu. Jadi apa nilai UTS Anda nanti selesainya bisa lama. Saya nggak mau seperti itu. Jadi yang seperti yang kemarin, eh, kakak-kakak itu juga sudah kalau selesai melakukan ujian, mereka juga akan apa namanya moto dan juga dikirim via GCR. Jadi hasilnya bisa segera keluar dan bisa segera saya share ke Anda. Nanti mungkin untuk keluarnya nilai dari departemen sih ya bareng-bareng sama yang MBKM lainnya sih. Tapi paling nggak Anda sudah tahu duluan lah nilainya berapa. Oke? Oke, ada yang Oke. mau ditanyakan? Jadi tolong belajar yang baik. Siapkan diktatnya Pak Ali, Prof. Ali aja deh. Itu aja udah cukup. Cukup sekali. Sudah bagus dan lengkap sekali. Soalnya saya yakin Anda nggak mau baca yang bahasa Inggris kan?
Kalau mau yang bahasa Inggris, kan di bukunya udah ada di apa di GCR itu diktatnya. Nah, Prof. Ali sudah meringkas untuk Anda dengan sangat sederhana sekali, sehingga Anda, saya yakin Anda baca itu pasti paham. Baca itu aja. Tolong dibawa itu, insya Allah lancar deh ngerjainnya. Tapi aja disalin yo, pakai bahasa Anda sendiri. Baik, Bu. Oke, ada yang mau tanyain? Boleh nanya tentang tugas besar nggak, Bu? Silakan. Udah mulai Ini ngerjain ah? eh, tanggal pasnya berapa ya, Bu ya? Untuk Apanya? tanggal tanggal pas pengumpulannya. Kitanya kan sudah minggu ke-9 ya, minggu depan minggu ke-10. Kalau bisa sebelum UAS itu Anda sudah presentasi dan sudah mengumpulkan ke saya. Apanya? Em, jadi nanti saya minta Anda buat gambar berapa? Gambar pakai AutoCAD atau pakai ANSYS atau mau pakai Inventor terserah. Ya syukur-syukur kalau pakai Inventor Anda analisis tegangannya juga alhamdulillah. Terus nanti Anda juga sudah buat PowerPoint untuk Anda presentasikan. Anda juga sudah buat laporan. Laporannya pembuatannya sama seperti proses penulisan skripsi. Saya yakin di Anda ada pedoman penulisan skripsi. Tolong disamakan sama itu. Nah, nanti apapun hasilnya, jadi misalnya setelah UTS ini Anda sudah ngerjain nih, udah ngerjain, maksudnya sedikit aja. Anda mau diskusikan sama saya boleh. Jadi misalnya satu kelompok sudah ngerjain, mau didiskusikan sama saya, sebaiknya ini sudah benar belum? Nanti saya bilang tambah ini, tambah ini, tambah ini. Biasanya teman-teman ini kalau belum pernah ngerjakan skripsi, pasti untuk nulis itu nggak dikasih sumber. Jadi ngambil dari pustaka mana itu nggak dicantumkan. Nah, tolong jangan pakai chat GPT ya. Baik, Bu. Nanti saya cek pakai GPT Zero. Nangis kok. Terus nanti ceritakan yang detail. Jadi kan nanti biasanya untuk tugas itu ada pendahuluan, ceritain. Nah, kalau Lebaran itu banyak butuh parcel. Apa mungkin Anda apa namanya industri parcel saat ini berkembang cukup pesat, terus pokoknya cerita seperti itu. Yang bab kedua Anda buat desain ya. Bab ketiga nanti Anda mulai pilih bahan. Bab keempat Anda pilih apa namanya proses kerjanya. Bab lima Anda assembly. Bab enam Anda kalkulasi biayanya. Bab 6 bab 7 Anda jelaskan itu detail. Maksudnya Anda beri penjelasan. Bab 8 kesimpulan lalu daftar pustaka. Jadi Anda punya 9 bab nanti. Oke, jadi pokoknya ceritain mulai awal. Jadi Anda milih desain seperti ini bagaimana. Itu yang pertama. Terus nanti Anda yang kedua. Kan nanti pasti bahannya beda-beda. Ada yang milih dari plastik. Kenapa Anda milih plastik? Karena ringan, warnanya menarik. Iya kan? Nah, nanti di plastik itu Anda cerita. Plastik itu apa sih? Plastik itu apa? Terus setelah itu Anda ceritakan juga. Saya pilih polipropilen misalnya. Kenapa? Nah, ceritakan polipropilen itu sifatnya seperti apa. Oke, setelah cerita polipropilen, nah nanti apa namanya di bab selanjutnya Anda ceritakan, saya prosesnya pakai proses ini. Kenapa misalnya pakai injeksi molding? Kenapa saya pakai injeksi molding? Kenapa saya rakit, saya anyam biasa? Oke, Baik, Bu. terserah misalnya aja Anda mau buat keranjang dari besi, bawa apa coba? Nah, misalnya Anda buat keranjang pakai besi, Anda buat dengan proses pengelasan. Pengelasannya pengelasan apa? Misalnya Anda pakai mic, Anda pakai tik, elektrodanya bagaimana? Terus bahannya bagaimana? Nanti misalnya untuk pengelasannya Anda pakai pengelasan yang melingkar, pengelasan di atas kepala, misalnya seperti itu. Elektrodanya saya pilih ini karena rasanya ini. Kayak buat skripsi persis kok. Latihan buat skripsi kan Anda semester depan udah skripsi. Amin. Ya kan? Nah,
Kalau masih bingung, habis UTS, Anda cicil aja majukan ke saya, nggak apa-apa. Jangan dadak membuat ini nggak bisa dadak. Nah, saya minta berkelompok, sekalian juga Anda belajar untuk kerja tim. Nanti kita kerja kan juga harus kerja tim kan. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan persepsi kita dengan teman-teman satu tim. Apakah Anda mau bagi tugas atau gimana? Silahkan. Tapi yang saya minta, dalam satu tim harus paham, semua harus paham apa yang ditulis. Oke? Baik, Bu. Oke. Segitu, ada lagi mau tanyain? Gimana? Itu ya. Belajar yang semaksimal mungkin, usahakan untuk memberikan nilai yang maksimal untuk orang tua. Paling enggak kalau ada satu nilai A dari pemilba kan sudah alhamdulillah loh dua. PMP ya. Nah, kan sudah alhamdulillah berapa? Udah dapat nilai 8. Jadi paling enggak bisa ngangkat nilai-nilai yang lain. Mungkin kalian ngambil mata kuliah yang agak seram-seram gitu. Oke, gitu. Ada yang mau tanya lagi? Belum? Belum. Oke, saya akhirin ya. Belajar yang rajin Maaf, dan tugasnya pok. eh, kalau misalnya ada pertanyaan yang kepikiran setelah meet ini bisa langsung chat Ibu kan, Bu? Atau Oh, langsung boleh, chat grup aja? silakan. Biasanya memang gitu sih, Sar. Jadi, apa namanya, sekarang, ayo tanya, nggak ada yang bakal nanya. Tapi begitu nanti selesai baru, oh iya mau nanya ini. Iya, Bu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau tanya, langsung tanyain aja. Ya. Saya akhirin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.